Saya juga ajukan syarat. Saya minta syarat. Syaratnya tidak banyak. Bahwa Dewan Syuro harus diposisikan sebagai mestinya. Hal-hal yang strategis harus diputuskan oleh Dewan Syuro bersama Ketua Umum. Manhaj perjuangan PKB harus tetap Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Katanya Pak Muhaimin, katanya lain-lain, enggak ada masalah. Karena memang PKB seperti itu. Saya bilang, kalau seperti itu berarti enggak ada masalah di PKB. Karena yang dimasalahkan katanya Dewan Syuronya tidak berfungsi, tidak. Tapi setelah saya sampaikan begitu, katanya tidak, berarti enggak ada masalah lagi urusan Dewan Syuro. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq. Selesai masalah. Terus apa lagi yang dipersoalkan? Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsman Arif dari Forum News Network. Partai Kebangkitan Bangsa akhirnya bisa menyelesaikan muktamarnya di Bali tanggal 24 sampai 25 itu dengan aman ya. Dan Muhaimin Iskandar itu terpilih kembali menjadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, yang cukup mengejutkan ini Wakil Presiden Ma'ruf Amin itu dipilih menjadi Ketua Dewan Syuro dari PKB. Artinya nanti setelah dia pensiun dari Wakil Presiden, Ma'ruf Amin ini akan kembali aktif di partai politik dengan menjadi Ketua Dewan Syuro, dan itu posisinya itu sekarang ini Dewan Syuro itu bukan hanya sekedar pajangan, tapi ini betul-betul posisi penting yang harus dilibatkan dalam berbagai keputusan yang akan diambil oleh DPP PKB. Begitu kesepakatan antara Muhaimin dengan Kiai Ma'ruf Amin ini. Saya kira penunjukan dari Kiai Ma'ruf Amin menjadi Ketua Dewan Syuro ini merupakan langkah yang taktis dan strategis yang dilakukan oleh Muhaimin di tengah ancaman PKB ini mau dikudeta oleh PBNU ya. Kemarin sebenarnya ketika berlangsung muktamar itu ada macam ancaman dari Banser ya, Banser Ansor ini yang melakukan semacam perkemahan begitu ya, atau apel siaga di Bali, tetapi kemudian apel siaga itu dibubarkan dan kemudian Ketua PBNU Yahya Stakuf meminta para anggota Banser itu untuk membubarkan diri dan kembali ya ke tempat masing-masing. Ini kenapa? Karena muncul protes dari para raja-raja di Bali karena dikhawatirkan nanti terjadi keributan dengan aksi yang dilakukan oleh Banser Ansor itu dan bisa mengacaukan muktamar, dan dampaknya itu dikhawatirkan akan merugikan dunia pariwisata di Bali. Keputusan Muhaimin mengangkat Kiai Ma'ruf Amin ini tentu saja tidak lepas dari konflik itu antara PBNU dan dengan PKB ini, karena PBNU itu kan mengancam akan mengambil alih PKB dengan alasan karena PKB ini sudah menyimpang dari faktor historis dan juga mengabaikan peran-peran para ulama di NU. Karena bagaimanapun juga kan secara historis PKB ini partai yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama, tapi di bawah kepemimpinan Muhaimin ini dinilai gitu semakin menjauh dari PBNU. Walaupun sebenarnya realitasnya tidak tepat seperti itu ya. Menjauh dengan PBNU itu ya setelah PBNU itu dipimpin oleh Yahya Stakuf dan sekjennya Saifullah Yusuf gitu. Sebelumnya ketika PBNU masih di bawah Agil Sirat ketua umumnya, ya itu hubungan antara NU dan PKB itu sangat harmonis. Ini saya kira bagian dari rivalitas di masa lalu, karena dianggap Muhaimin ini mengambil alih PBNU yang ini yang merupakan warisan resmi dari mantan ketua PBNU dan juga mantan Presiden Republik Indonesia, yakni Abdurrahman Wahid atau Gus Dur begitu ya. Nah,
Mengapa saya sebut ini, langkah dari Muhaimin itu, sangat cerdik gitu ya, ini langkah, akal-akalan kancil lah begitu, karena badannya kecil gitu. Dengan memasang Kiai Ma'ruf Amin ini kan bagaimanapun juga, Kiai Ma'ruf Amin ini kalau di PBNU juga dia tokoh senior, pernah jadi Rais Am, dan kemudian di, PKB itu juga dia merupakan deklarator ya, jadi tokoh cukup senior di PKB. Jadi, bagi, Muhaimin yang selama ini peran jabatannya sangat sentral di PKB, saya kira bagi dia nggak ada persoalan kalau kemudian harus berbagi pengaruh, berbagi kuasa gitu dengan, Kiai Ma'ruf Amin, selama kemudian Kiai Ma'ruf Amin itu bisa dipajang untuk menjadi, bumper gitu menghadapi, rencana dari PBNU untuk mengambil alih PKB. Nah, yang sangat menarik itu pidato, yang disampaikan oleh Kiai Ma'ruf Amin kemarin, karena Kiai Ma'ruf Amin ini kan, hadir sesungguhnya diminta oleh Pak Jokowi untuk mewakili, pemerintah untuk membuka, muktamar, PKB ini, dan pada waktu itu Kiai Ma'ruf Amin ini didampingi oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Sementara Presiden Jokowi yang direncanakan semula akan hadir ternyata tidak hadir. Begitu juga dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang, rencananya juga, akan hadir menutup, muktamar PKB ini ternyata, tidak hadir juga. Tapi sebelum kita bahas soal tadi itu ya, soal ketidakhadiran Pak Jokowi dan juga diikuti ketidakhadiran Pak Prabowo ini, saya ajak Anda untuk menyimak dulu ini, pidato dari Kiai Ma'ruf Amin ini. Ini kelihatan sekali bagaimana kelas dari Kiai Ma'ruf Amin sebagai politisi senior ya, dari pidatonya kita bisa menyimak ini luar biasa sekali. Saya ini berniat selepas tugas wakil presiden selesai, Oktober nanti saya ingin kembali ke pesantren ngurusi santri-santri. Saya ingin menikmati hari tua saya. Tetapi para kiai mempelkoto saya supaya saya bersedia menjadi ketua Dewan Syuro. Kalau kiai sudah minta itu susah, nolaknya susah. Apalagi ketua Dewan Syuro itu ketua Dewan Syuro PKB. Saya sulit sekali untuk melupakan PKB. Karena saya bersama-sama para kiai ikut mendirikan pendirian PKB dulu. Bahkan saya bersama teman-teman yang lain, dan saya menjadi ketua tim 5 yang membidani lahirnya PKB. Menyusun, mengolah, sampai PKB itu lahir. Dan saya juga menjadi ketua Dewan Syuro pertama pada tahun 1998. Jadi kalau saya sekarang ketua Dewan Syuro lagi, ketua Dewan Syuro sesudah 26 tahun. Ini masuk rekor muri nih kayaknya. Jadi ada di satu tempat setelah 26 tahun balik lagi. Dulu Pak Muhaimin sekjen. Sekarang sudah ketua umum berkali-kali. Dan banyak yang dulu bersama-sama sudah tidak ada. Tetapi karena untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama,
untuk kepentingan kita bersama, maka dengan bismillah saya terima permintaan itu. Saya juga ajukan syarat. Saya minta syarat. Syaratnya tidak banyak. Bahwa Dewan Syuro harus diposisikan sebagai mestinya. Hal-hal yang strategis harus diputuskan oleh Dewan Syuro bersama Ketua Umum. Bahwa manhaj perjuangan PKB harus tetap Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Katanya Pak Muhaimin, katanya lain-lain, enggak ada masalah. Karena memang PKB seperti itu. Saya bilang, kalau seperti itu berarti enggak ada masalah di PKB. Karena yang dimasalahkan katanya Dewan Syuronya tidak berfungsi, tidak. Tapi setelah saya sampaikan begitu, katanya tidak, berarti enggak ada masalah lagi urusan Dewan Syuro. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq. Selesai masalah. Terus apa lagi yang dipersoalkan? Apalagi yang dipersoalkan? Enggak ada. Selesailah masalah konflik yang mungkin terjadi itu. Saya kira sudah selesai. Ya. Alhamdulillah. Berarti sudah selesai. Saya hanya ingin mengajak kita semua, seperti yang tadi malam saya katakan, kita istiqamah di jalur PKB. Istiqamah pada visi PKB. Saya ingatkan, PKB adalah gerakan politik kiai. Harakah sia-sia kiai, bukan gerakan kiai politik. Nah, kalau kiai politik itu kiai yang punya tujuan politik. Kalau PKB itu politik ikuti gerakan kiai. Menurut kiai, menurut nasihat-nasihat kiai, menurut arahan kiai. Nah itu tidak punya tujuan lain-lain, tujuannya kebaikan. Karena itu maka PKB disebut sebagai persembahan ulama untuk bangsa. Itu. Jadi kita di jalur ini tetap nggak boleh bincang-bincang. Sekali lagi saya katakan bahwa gerakan politik PKB adalah gerakan politik rahmatan lil alamin. Seperti saya sebutkan tadi, ini luar biasa ya. Jadi dia menganggap bahwa ya tidak ada persoalan lagi karena selama ini sebenarnya yang dikeluhkan oleh PBNU itu kan dianggap bahwa PKB itu tidak lagi menghormati para kiai dengan meniadakan peran Ketua Dewan Syuro. Dan dengan ditunjuknya Kiai Ma'ruf Amin sebagai tokoh atau kiai sepuh di NU sebagai Ketua Dewan Syuro dan kemudian punya kewenangan yang cukup besar seperti tadi disampaikan oleh Kiai Ma'ruf Amin, kan artinya persoalan sudah selesai. Oke, mari kita ikuti saja apakah betul dengan terpilihnya kembali Muhaimin Iskandar itu kemudian ditunjuknya Kiai Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro itu, maka ancaman kudeta dari PBNU itu sudah selesai ya. Tanda-tandanya sebenarnya ini masih akan terus berlanjut karena hari ini misalnya di Jakarta ada yang disebutnya ini mengakunya fungsionaris di PKB namanya Abdul Malik Haramain. Dia menyatakan dia mendapat mandat dari DPC dan DPW itu bahwa mereka akan menyelenggarakan muktamar ulang, disebutnya begitu. Kenapa? Karena dianggap muktamar yang berlangsung di Bali itu tidak berlangsung secara demokratis dan betul-betul itu
bawah kendali sepenuhnya dari Muhaimin Iskandar. Nah, karena itu katanya mereka itu akan berkonsultasi dengan para kiai sepuh, dengan PBNU dan sebagainya, dan akan menyelenggarakan muktamar ulang di Jakarta pada tanggal 2 sampai 3 September mendatang. Nah, tadi saya menyinggung soal Pak Jokowi dan Pak Prabowo tidak hadir. Ini tentu saja kalau dalam bahasa politik bisa ditafsirkan berarti ini ada apa-apanya begitu. Mengapa Pak Jokowi yang tadinya menyatakan akan hadir tiba-tiba tidak hadir dan hanya mengutus Kiai Ma'ruf Amin dan juga Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Begitu juga dengan Pak Prabowo yang tadinya juga menyatakan akan hadir pada penutupan tapi ternyata tidak hadir dan akhirnya penutupan itu tadi diisi dengan pidato dari Kiai Ma'ruf Amin. Tapi kan kapasitasnya Pak Ma'ruf Amin di situ bukan sebagai wakil presiden lagi, beda dengan ketika dia membuka muktamar, tapi ini lebih sebagai ketua Dewan Syuro. Jadi ini apakah kemudian ini sinyal bahwa PKB itu akan membelot dari Koalisi Indonesia Maju dan kemudian ikut mengusung Anies Baswedan bersama PDIP, itu yang sekarang menjadi spekulasi karena kan sebelumnya PKB ini termasuk yang paling akhir bergabung di Koalisi Indonesia Maju Plus ya, mengusung Ridwan Kamil dan Suswono. Sebelumnya seperti dikatakan oleh Wakil Sekjen PKB Saiful Huda, mereka itu akan menyatakan mereka akan mengumumkan siapa calon gubernur di Jakarta itu last minute atau akhir-akhir gitu, dan kemungkinan diumumkan sebelum muktamar atau sesudah muktamar. Artinya kalau sudah muktamar ya hari-hari ini ya setelah tanggal 25, tanggal 26, sementara tanggal 27 itu sudah dibuka pendaftaran. Dan kemudian ternyata tidak lama kemudian Sekjen PKB yakni Hasanuddin Wahid mengumumkan bahwa mereka itu mendukung calon yang diusung oleh Gerindra. Menyebutnya begitu ya, bukan mengusung Ridwan Kamil tapi mengusung calon yang diusung oleh Partai Gerindra bersama dengan Koalisi Indonesia Maju Plus. Jadi banyak yang mencurigai bahwa PKB ini sebenarnya masih setengah hati dan kemudian muncullah putusan Mahkamah Konstitusi ya yang memungkinkan partai seperti PDIP yang tadinya tidak mungkin untuk maju sendiri mengusung Anies Baswedan atau tokoh lain dari internal itu kemudian kan bisa maju sendiri dan belakangan diduga kuat bahwa PDIP itu akan mengusung Anies Baswedan. Tapi dari implikasi dari keputusan itu berarti PKB itu juga bisa mengusung sendiri karena perolehan suaranya dan perolehan kursinya di Jakarta itu lebih dari 7,5%. Apakah ketidakhadiran Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu kemungkinan dari sikap PKB yang sudah berubah kembali begitu karena imbas dari putusan Mahkamah Konstitusi? Karena seperti dikatakan oleh Pak Prabowo ketika menyampaikan pidatonya di Kongres Partai Amanat Nasional itu Pak Prabowo menyatakan bahwa dia tidak akan memaksakan partai-partai itu berkoalisi bersama dengan Koalisi Indonesia Maju Plus di Pilkada. Hal yang sama juga sebelumnya disampaikan oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang menyatakan bahwa mereka tidak akan memaksakan untuk melakukan koalisi-koalisi itu. Nah, jadi kalau memang itu yang terjadi, ancaman kudeta terhadap Muhaimin itu masih akan terus, ini masih belum selesai begitu. Tetapi kalau kemudian ancaman ini mungkin diharapkan dapat dukungan dari Pak Jokowi, mungkin sudah tidak lagi ya, karena Pak Jokowi sendiri sekarang saya kira sedang menghadapi persoalan pasca kemarahan rakyat akibat rencana DPR itu untuk mengamputasi atau mentorpedo dua keputusan dari Mahkamah Konstitusi, yakni putusan nomor 60 dan putusan nomor 70. Dan kita tahu kemudian akhirnya DPR itu balik badan dan kita bisa menafsirkan itu sinyal bahwa cengkeraman Pak Jokowi terhadap kekuasaan itu semakin melemah. Dan saya kira sebenarnya itu sangat wajar karena Pak Jokowi kan tinggal menjabat kurang dari 2 bulan lagi. Dan ini kenapa kemudian orang banyak membahas soal posisi Pak Jokowi yang melemah ya karena Pak Jokowi itu masih kelihatan walaupun sudah akan mengakhiri masa jabatannya itu masih terus cawe-cawe dan tampak sekali dia tetap ingin melanjutkan kekuasaannya melalui politik dinasti. Jadi saya kira ini konflik antara PKB dengan PBNU ini belum selesai, kendati sekarang ini Ketua Dewan Syuro-nya telah ditunjuk Kiai Ma'ruf Amin. Hanya saja sekarang mungkin posisi PKB tidak serentan sebelumnya ya ketika Muhaimin sendirian gitu. Sekarang berduet dengan Kiai Ma'ruf Amin ini mungkin bisa semacam dipajang sebagai jagoan untuk menghadang manuver dari PBNU.
Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.